Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya adik-adik sekolah minggu masih semangat di rumah ya? Pastinya bang. Pasti bang. Tapi kayaknya masih ada yang kurang ini kak. Apa tuh bang? Kayaknya adik-adik sekolah minggu di rumah pasti pada ngantuk itu kak. Kalau Kak Sharon lihat udah enggak sih bang. Karena ada juga gitu kak. Oke, kalau misalnya adik-adik masih ngantuk bang, gimana kalau misalnya kita bernyanyi aja? Gimana? Iya juga. Boleh. Ya kan? Ayo adik-adik, kita berdiri yuk. Kita bernyanyi. Tahu nggak lagunya? Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Tahu bang? Tahu bang. Pasti tahu bang. Tahu ya? Mudah-mudahan ya. Bang. Bukan mudah-mudahan, pasti ya. Oke, Pasti. kita bernyanyi yuk. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang dua angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung kau di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kan agak sedikit semangat bang, adik-adik itu. Kita masih ada satu lagu lagi kan? Iya bang. Itu juga kita nyanyikan lah bang. Harus bang, biar tambah semangat lagi adik-adiknya. Wajib, bang. Ayo adik-adik kita lanjut lagi bernyanyi yuk. Kita bernyanyi. Adik-adik tahu nggak lagunya? Mari kita bersukaria. Apa? Pasti tahu bang. Tahu ya? Tahu bang. Ayo kita bernyanyi yuk. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul, jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah, Hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. kita berkumpul, jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah, Hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Adik-adik sekolah minggu. Nah sekarang kita akan masuk ke ibadah. Jadi persiapkan Alkitabnya, Kidung Jemaatnya, apalagi bang? Persembahannya bang. Bahannya Hatinya. dan hatinya. Baik, kita mulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpah
rohnya, bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan hurian. Marilah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam titah yang dan maksudnya. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan memikirkan hal-hal yang baik saja apabila belum nyata dan diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, mari selanjutnya mari kita buka kidung jemaat kita dari nomor 27 ayat 1, meski tak layak diriku. Marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1.
hangat ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat yang terjebak rasakannya. Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kijung Jemaat nomor 363 ayat 1, bagi Yesus kuserahkan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Selamat hari Minggu, anak-anak yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Tentunya baik ya, sehat, kuat, dan cerdas di dalam Tuhan. Kiranya pandemi ini cepat berlalu dan mudah-mudahan anak sekolah minggu HKBP Melati juga tidak ada yang sakit kena COVID, tidak ada yang sakit karena penyakit apapun itu. Kiranya semuanya dalam naungan kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita, yaitu yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian
Mang Pendeta akan bacakan bagi kita semua. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjuk, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibu, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Melalui Alkitab, tentunya semua anak sekolah minggu pernah mendengar nama Salomo. Salomo itu adalah raja yang terbesar dalam sepanjang sejarah kemanusiaan kita, yang terkenal karena kepintarannya, kebijaksanaannya, kekayaannya, kehebatannya. Kenapa? Karena dia diberikan hikmat kebijaksanaan, diberikan kepintaran oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, apakah hikmat itu langsung turun dari surga? Apakah langsung memenuhi hidup Salomo? Enggak. Semuanya ada prosesnya. Namun yang paling penting kita perhatikan adalah bahwa untuk menjadi orang yang hebat, orang yang cerdas, yang pintar, tentunya dia adalah orang yang mau banyak belajar, yang mau banyak mendengar, yang mau turut kepada segala bentuk nasihat. Dan inilah yang ditekankan oleh firman Tuhan bagi kita sekarang, terutama buat anak-anak sekolah minggu. Bagaimana agar anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang hebat, yang pintar, yang luar biasa, yang cerdas? Tentunya harus bertumbuh akan pendengaran firman Tuhan, pendengaran akan segala bentuk nasihat di dalam kehidupannya. Dia selalu belajar karena ada tuntunan, karena ada nasihat, karena ada bimbingan yang ada pada dia. Firman Tuhan hari ini ditekankan oleh Raja Salomo sebagaimana dia menerima pengajaran itu, menerima nasihat itu di dalam kehidupannya. Dan dia melihat dasar dari pendidikan, dasar dari pengajaran itu adalah diawali di rumah. Ya. Hai anakku, dengarlah nasihat dan didikanku, katanya. Bagaimana orang tua yang menasihati anak-anaknya, bagaimana orang tua yang memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Ini anak-anak sekolah minggu, tentunya orang tua tidak pernah menginginkan yang tidak baik, menginginkan yang jelek. Pasti semuanya orang tua ingin anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat dan luar biasa. Oleh karena itu, mari setiap nasihat, didikan, ajaran dari orang tua harus didengar. Walaupun Amang Pendeta tahu banyak anak-anak sekolah minggu setiap kali dinasehati banyak yang ngeyel, banyak yang gak peduli. Bahkan dia gak suka kalau dinasihati, merasa hebat, merasa sudah mampu. Kalau dibilang orang tuanya, sudah
jangan main handphone melulu, jangan nonton YouTube melulu. Belajar, dibilang. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang diam-diam, ada yang melawan walaupun diam-diam. Seolah-olah nasihat, didikan dari orang tua itu tidak baik. Maka hari ini kita harus menyadari, kalaupun orang tua menasihati, memberikan pengajaran, bahkan kalau ada orang tua yang sampai marah-marah sampai melibas mungkin ya, itu sesungguhnya karena mereka ingin anak-anaknya itu baik. Berbagai macam cara dilakukan oleh orang tua, bagaimana caranya agar mendidik anak-anaknya, mengajar anak-anaknya, mendisiplinkan anak-anaknya. Semuanya itu karena kasihnya, semuanya itu karena sayangnya, agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat. Jadi yang paling penting anak-anak perlu ingat ya, jangan dikira kalau orang tua marah, jangan dikira kalau orang tua sudah memberikan nasihat cerewet melulu katanya, jangan dianggap seperti angin berlalu. Dengarkan, itu yang membuat kalian nanti jadi orang hebat, itu yang membuat kalian jadi orang-orang yang sukses. Tapi kalau ada anak-anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, ingat, suatu hari mereka akan menyesal. Kenapa? Ayah, dulu kami nggak mendengarkan nasihat orang tua, sehingga kami menyesal. Tiada berguna. Kenapa? Karena tidak peduli dengan nasihat orang tuanya. Ya, orang tua itu adalah wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mereka mengasihi kita dengan tulus. Oleh karena itu saudara-saudara, seperti kata hukum Taurat Tuhan, kan titah keberapa? Iya, titah kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Iya, dengan hormat, taat kepada mereka, tunduk kepada mereka, mendengarkan segala perkataan dan nasihatnya, maka Tuhan melimpahkan panjang umur, melimpahkan bumi, melimpahkan banyak rezeki dan keberhasilan dalam hidup. Oleh karena itu, siapa yang mau sukses, siapa yang mau pintar, siapa yang mau berhasil dalam hidupnya, mari dengarkan nasihat orang tua, dengarkan segala didikan, dengarkan segala pengajaran, termasuk dengan dari guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah. Kalau mau mendengarkan dan mengikutinya, pasti berhasil. Semoga anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang mau rajin mendengarkan firman Tuhan, mari mendengarkan nasihatnya, sehingga semuanya pasti menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami, meneguhkan kami, terutama buat anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar kami hidupi, sehingga setiap anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang patuh, yang rajin, anak-anak yang bersedia mendengar tuntunan dan nasihat dari orang tua, dari gurunya, sehingga mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, di sekolah minggu tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Ama Pendeta. Sekarang persiapkan persembahannya, karena kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 sampai 2. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena kau jadi remang pagi dan remang jadi siang tak.
Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan nita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena Raja remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama berdoa doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu di minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik, kuis kita hari ini adalah silakan adik-adik hafal Amsal 4 ayat 1 sampai 2. Direkam, lalu videonya boleh dikirim ke Facebook HKBP Melati Garu 1 per minggu depan mulai dari pagi sampai jam 6 sore. Untuk adik-adik Horong 1, silakan menghafal cukup ayat 1 saja. Terima kasih.